Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Jadi kita tetap bisa belajar dari rumah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi. Kita sudah mempelajari apa itu fungsi, relasi, kemudian menentukan nilai pada suatu fungsi, sampai kita juga udah belajar operasi pada fungsi. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang fungsi komposisi dan inverse. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisinya dulu nih. Kemudian yang akan kita bahas itu yang nomor 1, yaitu fungsi komposisi dari dua fungsi. Sedangkan dua yang lainnya akan kita pelajari di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami apa itu fungsi komposisi, jadi Ibu mau cerita dulu. Nah, jadi kan ada gambar, ada dua gambar. Jadi ceritanya ada suatu penggilingan padi, pabrik penggilingan padi di mana dia itu bisa menghasilkan beras yang bagus gitu kan, melalui dua tahapan. Nah, tahap yang pertama itu pakai mesin satu, kemudian yang tahap kedua itu pakai mesin yang kedua. Nah, di tahap yang pertama ini dia mengolah dari padi tuh jadi beras, tapi berasnya yang setengah jadi belum bersih. Nah, kemudian di tahap yang kedua, beras yang setengah jadi ini tadi yang belum bersih tadi diolah lagi pakai mesin yang kedua, dan disinilah yang akan menghasilkan beras yang bagus gitu. Nah, di setiap tahapnya itu memiliki fungsi, jadi kayak ada rumusnya kayak gitu, dimana kalau tahap yang pertama yang pakai mesin yang pertama itu fungsinya adalah fx sama dengan x dikurangi 1. Kemudian di tahap yang kedua yang pakai mesin yang kedua itu fungsinya ada gx sama dengan x dikurangi 1. Nah, ini kita anggap dalam satuan kilogram. Nah, X di sini apa? X di sini adalah padi yang mau diolah. Jadi misalkan ya, jumlah padi yang akan diolah menjadi beras itu ada 1 ton. Nah, karena dia mintanya dalam satuan kilogram, maka kita ubah 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, di sini ada prosesnya ya. Jadi dari padi atau beras itu tadi kita masukkan ke mesin yang pertama ini tadi. Masukkan mesin yang pertama itu dengan fungsi yang pertama fx sama dengan x dikurangi 1. Kemudian setelah dapat hasilnya nanti berapa, akan kita olah di produksi tahap yang kedua menggunakan fungsi gx, yaitu x dikurangi 2. Kemudian barulah kita mendapatkan hasil produksi pada tahap yang kedua. Lanjut, jadi langsung aja nih. Ibu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu tadi kita substitusikan satu persatu. Jadi di tahap yang pertama kita kan punya fx sama dengan x dikurangi 1, yang artinya x nya tadi kan padinya kita punya 1000 tuh, 1000 kilogram. Nah, di rumusnya ternyata harus dikurangi dengan 1. Jadi 1000 dikurangi 1 itu hasilnya 999 kilogram. Nah, jadi padi tadi setelah melalui tahap yang pertama menggunakan mesin yang pertama yang tadinya 1000 kilogram, setelah diolah tinggal menjadi 999 kilogram. Nah, 999 kilogram beras yang setengah jadi tadi akan kita olah di tahap yang kedua menggunakan fungsi gx sama dengan x dikurangi 2. Nah, x yang tadi kan kita dapatnya 999 nih, maka akan kita kurangkan dengan 2 sesuai dengan fungsi gx nya. Jadi 999 dikurangi 2 itu jadi 997 kg. Jadi 1000
kilogram beras 1000 kilogram padi tadi setelah diolah itu hanya akan menghasilkan 997 kilogram beras super. Nah, ini cara yang pertama. Ibu juga punya cara yang kedua. Nah, di cara yang kedua ini kita kan punya tadi fungsi pada tahap 1 tadi kan fx sama dengan x dikurangi 1 itu kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian fungsi pada tahap kedua tadi kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, gimana cara yang kedua ini? Cara yang kedua kita akan mensubstitusikan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang pertama yang x dikurangi 1 tadi akan kita substitusikan ke fungsi gx yang x dikurangi 2. Jadi kita tulis dulu gx sama dengan x dikurangi 2. Ini tadi kan kesamaan yang kedua tuh. Nah, mana sih yang akan kita substitusikan atau yang akan kita gantikan? Nah, yang akan kita gantikan itu adalah si variabel pada fungsi yang kedua. Jadi si x ini ya. Jadi semua variabel yang ada di fungsi yang kedua akan kita gantikan dengan si x dikurangi 1. Nah, di sini kan variabelnya kan cuma ada satu nih, si x aja nih. Nah, x ini akan kita gantikan dengan x dikurangi 1. X dikurangi 1 dapat dari mana? Dapat dari ini, tahap yang pertama, fungsi pada tahap yang pertama. Nah, jadi ini kita tulisnya g fx sama dengan x yang di atas kita ganti dengan fungsi yang pertama. Jadi x dikurangi 1 kemudian dikurangi 2. Dikurang 2 nya dapat dari mana? Dapat dari sini ya, karena x nya sudah selesai digantikan, yang ini mengikuti di belakangnya. Nah, setelah dari sini tinggal kita buka kurung ini ya. Jadi x dikurangi 1 dikurangi 2. Nah, x tetap turun. Nah, ini min 1 dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2 itu hasilnya min 3. Nah, jadi fungsi g fx nya jadi x dikurangi 3. Nah, setelah dari sini baru tuh kita substitusikan berapa banyak padi yang kita miliki tadi. Banyak padi yang kita miliki tadi ada 1000 kg. Jadi kita tinggal substitusikan 1000 dikurangi 3, hasilnya 997. Nah, ternyata cara yang pertama dengan cara yang kedua kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, cara yang kedua inilah yang disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, ini tadi ya. Ini kalau pakai cara yang pertama tadi kan kita substitusikan dulu tuh tahap 1, kemudian ke tahap 2. Nah, tahap 2 baru kita olah, barulah dapat hasil produksi. Nah, tapi kalau misalnya pakai fungsi komposisi, langsung kita substitusikan fungsi yang pertama ke fungsi yang kedua. Nah, fungsi komposisi ini biasa dituliskan dengan gfx. Ini namanya fungsi komposisi. Nah, sebelum gfx itu kita tulisnya sebagai g bundaran fx. Jadi ini bacanya g bundaran fx sama dengan gfx ya. Jadi ini bacanya bukan 0, bukan juga O, jadi bukan G0F bukan, atau juga bukan GOF bukan ya, jadi bacanya G bundaran Fx sama dengan GFX. Nah, jadi intinya fungsi komposisi itu adalah mensubstitusikan suatu fungsi ke fungsi yang lainnya, yaitu. Lanjut, untuk lebih memahami, di sini Ibu ada 3 contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama itu diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 dan gx sama dengan x ditambah 3. Tentukan
diminta f bundaran gx, kemudian yang ketiga itu diminta g bundaran f, di mana x-nya sudah ada nilainya 2. Kemudian yang terakhir itu f bundaran g, di mana nilai x-nya itu sudah ada, itu min 1. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang A ya. Nah, kita tulis tuh fungsi fx dan gx-nya. Kemudian yang diminta apa? Yang diminta g bundaran fx. Nah, tadi kan di yang sebelumnya, ini di rumus yang sebelumnya ya. Jadi g bundaran fx itu sama dengan g fx. Nah, yang ibu tulis dengan warna merah ini sebagai pembantu biar kita mudah mengerjakan soal ini. Jadi yang kita tulis itu, lihat soalnya apa, g bundaran f, berarti yang kita tulis dulu itu g-nya. G-nya berapa? X ditambah 3. Maka di sini tulis X ditambah 3. Nah, yang mau disubstitusikan yang mana? Nah, yang ini X ini akan kita ganti dengan fx. Nah, fx-nya berapa? 2x kuadrat ditambah 1. Nah, jadi setiap ada x di sini kita ubah jadi 2x kuadrat ditambah 1, kemudian ditambah 3, mengikuti dari sini ya. Nah, ini kita keluarkan, buka kurungnya, jadi 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 3. Nah, yang bisa kita kerjakan hanya 1 ditambah 3. Maka 2x kuadratnya turun, 2x kuadrat ditambah 1 tambah 3 jadinya 4. Jadi, nilai dari g bundaran f-nya itu 2x kuadrat ditambah 4. Jadi, kalau g bundaran fx, fungsi fx-nya yang dimasukkan ke G. Nah, kalau yang kedua, yang bagian B itu f bundaran gx-nya. Nah, di sini kebalikannya. Jadi, fungsi gx-nya kita substitusikan ke fungsi f. Nah, pertama yang kita tulis dulu fungsi f. Fungsi f-nya apa tadi? 2x kuadrat ditambah 1. Nah, setiap ada x di sini kita ganti dengan siapa? Kita ganti dengan gx. Nah, gx-nya x ditambah 3. Nah, ikuti. Pokoknya kita ikuti 2, oke, kita tulis 2. Pokoknya kalau misalnya nggak ada x-nya ya udah kita tetap tulis seperti apa yang di atas. 2 kita tulis 2. Nah, di sini ada x. Nah, x-nya tadi kan minta ganti tuh, digantikan dengan x tambah 3. Maka kita tulis x ditambah 3. Di sini x kuadrat, maka di sini kuadratnya juga ikut. X ditambah 3 kuadrat ditambah 1. Di sini juga kita tulis ditambah 1. Nah, di sini kita belum bisa mengeluarkan tanda buka kurungnya ini ya, karena ternyata ini ada kuadratnya. Jadi kita harus kerjakan dulu ini. 2-nya tetap ditulis. Di sini kita jabarkan x tambah 3 dikali x tambah 3 ditambah 1, mengikuti. Nah, yang ini kita kerjakan dulu tuh. X kuadrat dikali x dikali x jadinya x kuadrat. X dikali 3 jadinya 3x. 3 dikali x jadinya 3x. 3 dikali 3 jadinya 9. Ini perkalian fungsi kuadrat biasa ya, sudah sering sekali kita mempelajari ini. Kemudian di sini ditambah 1. Nah, yang di sini ada yang bisa kita selesaikan. Ini kan sama nih. Pangkat variabelnya nih sama-sama berpangkat 1. Jadi bisa kita jumlahkan 3x ditambah 3x itu jadinya 6x. Jadi di sini x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kemudian 2 ini nempel sama yang di dalam kurung, yang artinya ini dikalikan. Jadi sebelum tambah 1 kita kalikan dulu setiap unsur-unsur yang di dalam kurung ini, kita kalikan dengan 2. 2 dikali x kuadrat jadinya 2x kuadrat. 2 dikali 6x jadinya 12x. 2 dikali 9 jadinya 18 ditambah 1, baru keluar.
tanda kurungnya tadi. Nah, ini yang bisa kita kerjakan adalah 18 ditambah 1, jadinya 19. Jadi hasil dari F bundaran GX adalah 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 19. Lanjut, kita ke jawaban yang ketiga atau yang ke C ya. Di sana diminta G bundaran F, X-nya sudah ada nilainya 2. Nah, kita tinggal substitusikan saja. Nah, ini tadi ya, sampai di sini tadi sama seperti yang sebelumnya. Tadi G bundaran Fx hasilnya itu 2x kuadrat ditambah 4 sama kayak yang sebelumnya. Nah, karena X-nya digantikan dengan 2 ya tinggal kita gantikan aja. Jadi di sini 2 dikali 2 pangkat 2 ya ditambah 4. Nah, ingat yang kita kerjakan itu perpangkatan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 2 dikali 4 ditambah 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 12. Lanjut, yang ke D. Nah, sampai sini tadi sama aja ya seperti pembahasan yang di bagian B. Jadi hasil akhirnya itu kan 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 19. Nah, tadi nilai x-nya itu digantikan dengan min 1, maka setiap ada x di sini digantikan dengan min 1. Jadi di sini 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 12 kali min 1 ditambah 19. Min 1 dikuadratkan jadi 1, jadi min 1 kalau kali min 1 itu 1 ya hasilnya, jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian di sini 12 dikali min 1 positif kali negatif jadinya min 12 ditambah 19. Ini hasilnya 2. Kemudian ini kenapa berubah jadi negatif ya, karena ini positif bertemu negatif maka jadi negatif. Jadi 2 dikurangi 12 ditambah 19. Nah, ini hasilnya jadi 9. Jadi nilai F bundaran G min 1-nya adalah 9. Nah, oke. Di contoh soal yang kedua, di sini sama kayak yang ke C dan D tadi ya, yang di contoh soal nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 4 dan gx-nya x kuadrat min 2x ditambah 1. Tentukanlah f bundaran G3. Yang B, G bundaran F min 2. Oke, kita kerjakan. Yang A, yang pertama kita tulis dulu fungsinya, fx-nya apa, gx-nya apa. Kemudian soalnya F bundaran G3 sama dengan kayak gini nulisnya FG3. Nah, pertama yang kita tulis yang depan ya, F-nya apa nih? X ditambah 4. Oke, nah berarti X di sini diganti dengan fungsi GX, X kuadrat min 2X plus 1. Nah, jadi X-nya berubah jadi X kuadrat min 2X ditambah 1 plus 4. Mengikuti ya. Nah, ini karena mudah, jadi tinggal dikeluarkan tanda kurungnya. Jadilah X kuadrat min 2X ditambah 1 tambah 4. 1 tambah 4, 5. Nah, di sini dapat nih X kuadrat min 2X plus 5. Nah, karena X-nya tadi sudah kita ketahui nilainya yaitu 3, tinggal kita substitusikan. Di sini jadi 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 ditambah 5. Nah, hasilnya itu 8. Lanjut yang ke B. Nah, yang B ini agak panjang ya. Kita tulis dulu G bundaran F min 2, jadinya G F min 2. Fungsi G nya apa? Kita tulis dulu. G nya tadi kan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Nah, setiap X yang ada di fungsi GX kita ganti dengan Fx. Nah, Fx
posisinya apa? X ditambah 4. Nah, sini ya. Jadi X ini berubah jadi X tambah 4 kuadrat. Kemudian dikurangi 2X. 2. X-nya berubah jadi X tambah 4. Baru ditambah 1. Nah, ini cara mengerjakan yang tadi sama kayak yang sebelumnya. Di sini Bu langsung aja, hasilnya itu X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Nah, ini dapat 2X dari mana nih? Min 2X ini 2 dikali X, jadi dikurang 2X. Ini 2 min 2 dikali 4, jadinya min 8 ditambah 1. Nah, hasilnya jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Karena X-nya tadi sudah ada nilainya, yaitu min 2, tinggal kita substitusikan. Jadi min 2 kuadrat ditambah 6 dikali min 2 ditambah 9. Min 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 6 dikali min 2, ini jadinya min 12 ya, ditambah 9. Jadi 4 dikurang 12 tambah 9 itu hasilnya adalah 1. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 7 dan gx sama dengan min 5x ditambah 7. Tentukanlah a f bundaran fx dan b g bundaran gx. Nah, lo kayak mana nih lo? Kenapa di sini f dengan f jadi f bundaran fx, di yang b juga g bundaran gx? Ya tidak apa-apa, berarti yang kita gunakan yang untuk yang a berarti kita hanya menggunakan fungsi f, yang b berarti kita hanya menggunakan fungsi yang b. Nah, kita kerjakan yang a, karena kita hanya membutuhkan fungsi f, x, maka kita hanya menuliskan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 7. Kita ubah dulu f bundaran fx-nya jadi f fx. Nah, kita tulis fungsi f-nya x kuadrat ditambah 7. Ingat, yang ada x-nya kita gantikan dengan yang di dalam sini. Karena yang di dalam sini tetap fx, maka x-nya kita gantikan dengan x kuadrat ditambah 7 pangkat 2. Jadi digantikannya dengan yang ini lagi gitu. Baru ditambah 7. Nah, ini kita jabarkan seperti biasanya kayak di contoh soal yang pertama tadi. Dapatlah hasilnya x pangkat 4 ditambah 14x kuadrat ditambah 49 ditambah 7. 7 mengikuti dari sini. Nah, ini yang bisa dikerjakan ya, yang bisa dijumlahkan 49 ditambah 7 jadinya 56. Jadi f bundaran fx hasilnya x pangkat 4 ditambah 14x kuadrat ditambah 56. Yang B itu g bundaran gx. Nah, kita tulis di sini g bundaran gx sama dengan g gx. Nah, kita tulis dulu g-nya berapa tuh? G-nya min 5x ditambah 7. Oke, min 5 kita tulis turun, x-nya kita ganti dengan ini lagi. Jadi x-nya tetap diganti dengan min 5x ditambah 7, baru ditambah 7 lagi. Nah, ini min 5 dikali min 5x hasilnya 25x ya, min ketemu min positif. Min 5 ditambah dikali positif 7 hasilnya min 35, baru ditambah dengan 7. Jadi 25x dikurang 35 tambah 7, min 35 tambah 7 hasilnya min 28. Maka hasilnya g bundaran gx adalah 25x dikurangi 28. Jadi kayak gitu. Jadi intinya fungsi komposisi itu memasukkan suatu fungsi ke fungsi yang lainnya gitu. Nah, kalian harus lihat dulu soalnya apa. Kalau misalnya soalnya yang di depan g bundaran fx, nah berarti yang dimasukkan itu fungsi fx dimasukkan ke fungsi g. Kalau yang di depan f-nya kayak f bundaran gx, berarti
fungsi gx-nya yang dimasukkan ke fungsi g. Nah, di sini ada latihan soal ya. Ini yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan ini buku latihannya, kemudian kumpulnya seperti biasa di Google Classroom pakai format PDF. Ada 2 soal, satu soalnya ada 2, jadi totalnya ada 4 soal. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Ibu Heli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.